Hai teman-teman, kembali lagi di kelompok 3B Esukasa, Misukasa, Tan Perfecto. Kamu adalah tipikal mahasiswa pengejar deadliner, terutama saat membuat laporan praktikum. Tidur cukup? Itu bukan kawanmu. Tapi, semakin lama, matamu terasa semakin berat. Aliran impuls terasa semakin cepat. Denyut jantungmu berdegup kencang, dan dirimu merasa begitu gelisah. Tiba-tiba, kamu terbangun. Oh my god, aku kesiangan. Tapi, tidak. Ternyata, kamu lupa mencarger HP-mu. Lalu, kamu bergegas mandi dan berangkat ke kampus. Kamu malah mampir ke Indo April. Hari ini sibuk sekali. Pasti denyut jantung orang-orang ini cepat sekali. Kamu ingat, fun fact-nya, jantungmu tidak lebih berat dari sekalan sarden instan. Wow! Teman-teman, kamu pasti tahu dong, di dalam tubuhmu itu terdapat organ yang disebut dengan jantung. Apa sih jantung itu? Jadi, jantung merupakan organ yang terdiri atas kumpulan otot berongga yang berbentuk kerucut seperti piramida terbalik. Iya, piramida yang kamu tahu itu. Jadi atas 4 ruang, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, serta atrium kanan dan atrium kiri. Jantung berfungsi dalam mengatur sirkulasi darah pada tubuhmu. Jantung memiliki lapisan-lapisan yang menjadi penyusunnya. Nah, apa aja sih lapisan penyusun jantung? Yuk kita cari tahu nih, apa aja sih lapisan penyusun jantung? Lapisan pertama adalah perikardium. Lapisan ini adalah lapisan terluar dari jantung yang bersentuhan langsung dengan area di luar jantung. Lapisan ini terbagi lagi atas perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium fibrosum merupakan bagian fibrosa yang kuat. Perikardium fibrosa bersatu dengan selubung luar pembuluh-pembuluh darah besar yang berjalan melalui perikardium. Pembuluh-pembuluh darah besar itu berupa aorta, truncus pulmonalis, vena cava superior dan inferior, dan vena pulmonalis. Sedangkan perikardium serosum merupakan membran yang membungkus jantung. Perikardium serosum ini terbagi lagi atas 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis dan perikardium visceral. Pertama, perikardium parietalis adalah membran yang meliputi perikardium fibrosum dan melipat di sekeliling pangkal pembuluh-pembuluh darah besar untuk berlanjut sebagai perikardium visceralis yang menyatu erat di permukaan jantung. Nah, ada fun fact nih untuk kamu teman-teman. Ternyata perikardium visceralis sering juga disebut dengan epikardium, di mana lapisan ini membatasi perikardium fibrosum. Kemudian, di antara perikardium parietalis dan perikardium visceral ada ruang berupa sekat yang disebut cavitas pericardiaca. Kavita ini berisi sedikit cairan, setidaknya sekitar 50 ml cairan perikardial. Nah, fungsinya itu sebagai perumas untuk memudahkan pergerakan jantung. Ya, mirip-mirip lah saat melumasi roda motormu. Terus, lapisan kedua ada miokardium. Miokardium adalah lapisan inti dari jantung dan paling tebal serta terdiri dari otot-otot jantung. Miokardium ini menyusun sekitar 95% jantung dan miokardium memiliki fungsi dalam kontraksi jantung. Lapisan ini adalah lapisan otot jantung yang menerima darah dari koronaria. Miokardium terdiri dari 3 jenis otot, yaitu otot atria, otot ventrikuler, dan otot atrioventrikuler. Nah, yang terakhir ada lapisan endokardium. Endokardium berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Endokardium memiliki fungsi untuk membuat darah mengalir bebas melalui jaringan dan membantu katup menjadi lebih kuat dan berfungsi lebih baik karena endokardium itu membentuk lipatan tambahan di sekitar katup. Oh iya teman-teman, seperti kos-kosan kamu, ternyata jantung juga memiliki pintu yang memisahkan setiap ruangannya. Pintu ini disebut dengan katup.
Katup jantung adalah organ yang berfungsi menjaga aliran darah agar dapat mengalir dengan benar, yang mana kerjanya seperti pintu satu arah. Fungsi utama jantung adalah untuk menjaga aliran darah bergerak melalui jantung ke tujuan yang seharusnya. Dengan adanya katup ini, maka jantung bisa menjalankan peran untuk mengalirkan darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Saat jantung memompa darah, katup jantung membuka dan menutup untuk memastikan darah mengalir ke arah yang benar dari satu ruang jantung ke ruang jantung lainnya. Katup ini nanti akan bekerja dengan cara membuka dan menutup sehingga darah bisa mengalir. Selain itu, katup jantung juga berfungsi sebagai penutup sehingga menjadi saluran masuk satu arah untuk darah yang masuk ke ventrikel. Katup juga akan menjadi saluran keluar satu arah untuk darah yang keluar dari ventrikel jantung. Jika kita pisahkan, katup akan terbagi atas: pertama, katup atrioventrikular, terbuka di antara ventrikel jantung atas dan bawah. Katup ini terbagi atas dua. Satu, katup mitral, letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsi katup ini untuk menutup atrium kiri dan mencegah darah masuk kembali ke dalamnya saat pengumpulan darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Setelah itu, katup jantung mitral akan terbuka untuk mengalirkan darah ke bagian ventrikel kiri jantung. Yang kedua, katup trikuspid, letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Jenis katup kedua yaitu katup semilunar. Katup ini terbuka saat darah mengalir keluar dari ventrikel. Katup ini juga terbagi atas dua, yaitu katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan pembuluh darah aorta yang berfungsi untuk menutup ventrikel kiri saat darah mengandung oksigen dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Yang kedua, katup pulmonalis. Katup jantung pulmonalis terletak di antara ventrikel kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup ini berfungsi mencegah akses darah untuk masuk ke ventrikel kanan, lalu mengeluarkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah teman-teman, ternyata di dalam jantung juga terdapat arteri koronaria yang terdiri atas arteri koronaria dextra dan sinistra. Arteri koronaria adalah cabang pertama dari sirkulasi sistemik. Muara arteri koronaria terdapat dalam sinus falsafah dalam aorta, tepat di atas katup aorta. Pembuluh darah ini dipelihara oleh sarat-sarat sensoris dan autonom dari plexus coronarius. Nah, selanjutnya ada curah jantung. Curah jantung merupakan jumlah darah yang berhasil dipompa oleh jantung dalam satuan menit. Namun, kali ini kita sebut cardiac output ya. Nah, cardiac output ini diketahui dengan cara mengalihkan jumlah denyut nadi dengan stroke volume. No, bukan stroke yang seperti itu. Stroke volume setiap orang akan berbeda-beda disesuaikan berdasarkan seberapa keras otot jantung kamu bekerja. Angka stroke volume bisa mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan kondisi kesehatan jantung. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.